Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Yasman Eliza Luhu, NIM 210201070077, Prodi Manajemen PJJ S1. Di sini dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM dengan dosen pengampu Prof. Dr. Wiyanti Suryasana Putra SEMS. Oke, terima kasih atas waktunya, Prof. Di sini saya mengambil suatu teori tugasnya, yaitu memilih salah satu studi kasus yang ada di perusahaan yang sedang saya bekerja untuk sampai saat ini, yaitu perusahaan Travelio. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya dulu, mungkin seringkali kita mendengar itu apa Travelio. Travelio itu adalah, di sini saya akan menjelaskan, Travelio adalah merupakan perusahaan teknologi di Indonesia yang memungkinkan pengguna untuk menyewa properti. Travelio menawarkan beragam properti mulai dari apartemen, villa, dan juga rumah. Inventaris properti kami tersedia di berbagai kota Indonesia. Itu sekilas dari tentang Travelio ya. Travelio ini adalah salah satu jasa menyewa properti manajemen yang memang juga Travelio ini telah bekerja sama di berbagai aplikasi seperti Agoda, Booking.com, Stay Home, dan masih banyak lainnya, dan Traveloka juga termasuk, dan masih banyak yang lainnya. Oke, di sini saya memilih studi kasus, yaitu yang ada di perusahaan Travelio, yaitu arti pentingnya penilaian kinerja bagi perusahaan dan karyawan. Baik, kenapa saya memilih studi kasus di perusahaan ini? Arti pentingnya penilaian kinerja bagi perusahaan dan karyawan, yaitu pentingnya penilaian pekerja atau kinerja di perusahaan Travelio untuk karyawan dan perusahaan, yaitu karena di perusahaan Travelio ini sendiri telah kita tahu dan telah dilakukan setiap saat bekerja di perusahaan Travelio. Karyawan kita kalau Travelio itu kerjanya selalu mobile, di mana dia mobile di beberapa apartemen, dan juga memang itu beda lokasi yang mungkin agak jauh dari jarak dari properti apartemennya, yang dia harusnya tetap mobile karena memang itu adalah salah satu pekerjaannya. Kenapa saya bilang mobile? Karena di perusahaan Travelio sendiri tidak ada karyawan atau operasionalnya yang stay di salah satu lokasi apartemen properti. Memang kalau kita pikirkan resiko tinggi karena bagaimanapun juga operasional Travelio ini harus mobile, dikarenakan harus menghandle beberapa apartemen yang mungkin bisa jadi 3-4 apartemen yang jaraknya dan lokasinya berbeda-beda. Dan itu pun juga harus membawa seperti linen, yang dimana linen ini gunanya sebagai untuk melakukan pergantian spray seperti anduk dan segala macam ya, untuk di room yang sudah dipakai atau sudah check out tamu-tamu yang sudah stay di properti. Kenapa saya menyinggung tentang penilaian kinerja ini? Karena risikonya sangat tinggi, di mana beberapa operasional selalu mengeluh karena di beberapa jarak
jarak dari properti apartemen ke apartemen yang satu itu sangat jauh. Dan bagaimanapun juga mereka harus tetap stay location pada saat tamu mau check-in. Kadangkala tamu itu tidak mau peduli bagaimana cara operasional dari Travelio ini harus tepat waktu. Walaupun sudah dijelaskan dengan berbagai penjelasan oleh operasional Travelio, tapi tamunya tetap kekeh dan tidak mau mendengarkan alasan dari operasional Travelio. Contohnya saya mengambil contoh jika salah satu di uh, apartemen yang mungkin memang tamu ini akan check-in atau stay di apartemen di jam 2 misalkan. Nah, sementara untuk operasional Travelio itu dimulai paginya masuk jam 8 dan startnya jam 9 sudah pergi ke lapangan. Nah, dari jam 9 mungkin jarak dia ke lokasi mungkin 1 jam dan itu pun dia harus memerlukan dan butuh waktu untuk perjalanan tersebut. Untuk melakukan perjalanan tersebut kadangkala tamu yang check-in itu adalah sistem unit yang masih back to back atau unit yang masih ada tamunya. Seringkali operasional sangat mengeluh di mana pada sistem unit yang masih back to back ini yang masih ada tamunya itu operasional membutuhkan waktu yang bagaimana mungkin dan fleksibel mungkin untuk mengerjakan unit tersebut agar bisa tersedia di jam 2. Operasional kadangkala memberikan penjelasan sama tamu dengan kata-kata mohon maaf ibu, unit masih belum ready karena unit yang ibu booking masih ada tamunya atau back to back. Dan itu saya akan membutuhkan waktu yang dimana waktunya ini ibu untuk saya membersihkan unit terlebih dahulu. Oke, tamunya kadang ada yang oke mas, saya akan tunggu, dan juga ada tamu yang mau gak mau karena mungkin ada janjian ataupun ada pertemuan meeting di jam tersebut, jadi mau gak mau mereka harus tetap di jam 2 untuk check-in, melakukan check-in di unit tersebut. Di sini saya menekankan untuk juga perusahaan Travelio yang harusnya karena dengan adanya berbagai perjalanan yang mungkin resikonya tinggi untuk para operasional Travelio. Di sini seringkali harusnya setiap apartemen satu location itu ada yang stay. Ya, biar untuk jaga-jaga kalau misalkan ada tamu yang mau check-in secara dadakan ataupun juga tamu yang mau ingin check-in lebih awal bisa dihandle secara tepat dan waktu yang sangat efisien dan fleksibel. Namun dengan adanya sistem mobile mungkin itu agak susah untuk para operasional staffnya dari Travelio ini. Oke. Itu menyinggung bagaimana kinerja operasional dari perusahaan Travelio. Kadangkala juga di sini Travelio ini operasional yang mungkin ada 3 variabel. Kenapa saya bilang ada 3 variabel, yaitu dengan sistem karyawan operasionalnya yang mungkin ada karyawan tetap atau staff yang disebut sebagai in-house, ada juga yang disebut sebagai karyawan DW atau daily worker yang cuman masuk dalam hari kerja 26 hari kerja yang masuknya itu sampai 18 hari kerja dengan maksimum kerjanya masuk di sampai 20 hari kerja. Dan ada juga tipe yang ketiga yaitu tim operasional outsourcing yang masuknya 26 hari kerja.
Ini yang saya singgung yang paling terakhir, yaitu di bagian uh, outsourcing, operasional karyawan Travelio yang outsourcing ini. Oke, di sini saya menyinggung kenapa masih ada tim yang memang dia masuk 26 hari kerja yang harusnya itu mungkin jangan ada di perusahaan Travelio. Alangkah baiknya aja karyawan-karyawan ini yang sudah bekerja di Travelio operasionalnya bisa masuk di PT Travelio langsung atau PT Horizontal Internusa Persada. Kenapa saya menyinggung ini outsourcing ini? Karena saya merasa kasihan juga untuk teman-teman yang bekerja. Dia masuk 26 hari kerja itu dengan standar gaji yang masih di bawah UMR, teman-teman ya. Itu ada di berbagai wilayah dan lokasi. Mungkin ada di Bandung, di Makassar, di Bali, dan juga di Sejabodetabek. Kenapa saya menyinggung outsourcing ini? Karena bagi teman-teman yang sudah join, yang udah bergabung di perusahaan Travelio, outsourcing ini sangatlah paling parah menurut saya, karena dia dihitung sesuai dengan dia masuk kerja. Setelah dia dihitung masuk kerja, ada lagi sih yang namanya uang tambahan lainnya. Tapi kalau misalkan dihitung-hitung masih sangat jauh, yang di bawah standar dari UMR di Jakarta. Tetapi mau nggak mau ada teman-teman yang mungkin sangat membutuhkan pekerjaan ini, walaupun juga resikonya sangat tinggi, dan mau nggak mau itu harus tetap dia jalani. Cuman kedepannya supaya perusahaan Travelio lebih satu variabel saja, ya mungkin dua variabel yang ini, daily worker dan juga outsourcing ini, alangkah baiknya kalau tidak dipakai. Oke, dan saya melanjutkan juga di perusahaan Travelio ini, kalau misalkan ada teman-teman yang mau stay di room, di properti apartemen, di villa maupun di klaster rumah-rumah. Seperti apa sih standar di Travelio ini? Nah, jika ada teman-teman yang masih belum pernah stay atau pengen di perusahaan Travelio, standarnya seperti hotel kok, silahkan dicoba. Selain dari uniknya berbagai jenis pilihan, yang kadangkala ada tamu customer yang mau sewa unit properti apartemen yang ingin di-showing terlebih dahulu, di perusahaan Travelio menyediakan kok untuk showing terlebih dahulu atau melihat situasi unit di dalamnya seperti apa, kelengkapan unitnya yang unfurnished dan full furnished seperti apa di Travelio. Itu sangat disarankan menurut saya kepada para penghuni atau customer yang akan menggunakan jasa Travelio untuk stay. Cuman perlu diingatkan kembali, untuk melakukan showing itu minimal tamu atau customer kita itu selama 6 bulan stay-nya, dan 1 tahun atau 2 tahun selanjutnya. Itu minimalnya 6 bulan, baru prosedur kita bisa melakukan showing kepada tamu-tamu yang ingin melihat situasi di dalam unitnya seperti apa, kelengkapan yang ada di unit Travelio. Dan juga Travelio ini adalah salah satu media yang mungkin banyak komentar-komentar yang banyak sangat mengecewakan, karena mungkin keterlambatan operasional saat menghandle check-in-an. Kadangkala check-in-an ada yang bentrok, ya, yang bentrok maksudnya di salah satu apartemen ataupun dua lokasi apartemen. Tamu yang satu mau check-in jam 2, tamu yang satu di apartemen yang beda lokasi dan wilayah yang memang agak jauh, sama juga jam check-innya. Mau nggak mau, di sini operasional Travelio harus memberikan pelayanan. Salah satu dari tamu tersebut harus ada yang menunggu, karena dia harus menghandle salah satu dari mereka yang masuk
2 check-in terlebih dahulu. Di sini sangat menyulitkan jika dua-duanya tetap kekeh dan mau check-in di jam 2. Itu saja yang mungkin sering terjadi problem yang munculnya komentar-komentar jelek untuk Travelio. Oke, itu saja menurut saya di perusahaan saya sampai saat ini saya sedang bekerja di perusahaan Travelio. Semoga Travelio kedepannya lebih berkembang, lebih baik, dan lebih diprioritaskan lagi untuk karyawan-karyawannya. Terlebih-lebih untuk teman-teman yang mungkin masih outsourcing dan teleworker, semangatlah. Di mana juga teman-teman di sini bisa mengambil berbagai sumber pengalaman yang dimana nantinya sebagai bekal di masa yang akan datang kalau misalkan teman-teman pengen mencoba melamar di hotel ataupun di berbagai kerja yang lainnya, dan mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana kerja di lapangan. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk dosen pengampu Bu Prof. Dr. Ruswiati Suryana Saputra SEMS. Sekian dari Yasman Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.